Nah, ini bermakna dua pengertian. Satu pengertian perjanjian lama, satu pengertian perjanjian baru. Di dalam pengertian perjanjian lama, di zaman perjanjian lama sebelum Yesus datang, memang artinya untuk bangsa Israel. Tetapi ketika di perjanjian baru, Israel yang sejati itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Roma 4 ayat 13. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya, bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran, berdasarkan iman. Salam Elia. Salam. Shalom. Ini saya mau bertanya mengenai masalah hukum Taurat Elia yang sering saya berbeda pendapat dengan kawan saya mengenai, karena saya banyak dengar gini mengenai bangsa Israel Elia, bangsa Israel, karena banyak di antara kami lah dibilangnya selalu berpikir siapa yang memberkati bangsa Israel diberkati, siapa yang mengutuki bangsa Israel dikutuki. Apakah hukum Taurat itu masih berlaku sampai sekarang Elia? Ya, silakan Bang Elo, atau ada yang mau disampaikan, Bang? Jawab. Ya, baik. Kalau Lah, turun. silakan Pastor. Pastor Cipto. Silakan Pastor. Ya, shalom Kak Friska ya. Tuhan Yesus, saya Kak Friska. Injil, Taurat. Injil itu adalah dalam makna dalam, kita tahu adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Injil dalam makna lebih pendek adalah 4 kitab pertama, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Taurat itu dalam arti pendek itu aturan-aturan yang kita tahu. Dalam arti aturan itu ada 3 ya. Yang terutama ini kan ada hukum moral, itu yang masih tetap berlaku. Lalu ada hukum seremonial, itu yang masih berlaku bagi orang Yahudi tapi tidak bagi kita. Tetapi Taurat dalam arti kedalaman sebagaimana Injil, lihat dari bahasa Ibraninya, Torah itu terdiri dari 4 huruf. Taf, Vav, Res, dan He. Taf itu artinya perjanjian atau salib. Vav itu adalah manusia. Res itu kebangkitan. He itu kasih karunia. Jadi Torah itu adalah Taf, Vav, Res, dan He. Artinya adalah apa? Perjanjian salib, yaitu yang menjadi kasih karunia bagi manusia, di mana Tuhan Yesus dibangkitkan. Jadi kalau dikatakan Torah masih berlaku, tentu masih sangat berlaku. Tetap karena Torah itu sendiri adalah digenapi oleh Tuhan Yesus. Tetapi kata-kata ini jangan diartikan pendek. Berarti hukum yang makan babinya, hukum tentang nggak boleh makan untannya, bukan itu. Bukan, kalau hukum moralnya tetap berlaku. Jadi jangan diartikan pendek. Sebagaimana Injil jangan diartikan sekedar pendek, yaitu 4 kitab pertama. Tetapi Injil itu adalah kabar sukacita, adalah sang sukacita itu sendiri, adalah Tuhan Yesus. Itu. Jadi Torah kalau ditanyakan apakah berlaku, masih sangat berlaku untuk nilai kedalamannya, yaitu Tuhan Yesus itu sendiri. Dalam arti hukumnya adalah hukum moralnya yang masih berlaku, 10 perintah Allah itu, 10 perintah Elohim itu. Kalau hukum seremonialnya tidak berlaku untuk orang di luar Yahudi. Demikian, Rizka. luar biasa, Pak Cipto, luar biasa. Iya. Karena kan Pastor, banyak yang selalu saya dengar dari kawan-kawan, kenapa harus memberikan berkat kepada bangsa Israel yang begitu kejam. Dan kemarin juga ada beberapa di Tito ini juga ya dibilangnya bahwa Israel zaman sekarang itulah Israel antikristus, seperti itu ya. Karena kemarin dia bagi saya ayat dalam Lukas 16 ayat 16, dia bilang hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes saja, katanya seperti itu. Dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan. Itu maksudnya gimana Pastor? Apakah seperti yang saya bilang tadi, ketika saya macam ini orang Israel ini jahat, saya takut. Apakah ketika saya mengutuk dia, saya akan terkutuk seperti itu? Pertanyaan kedua ya, Kejadian 12 ayat 3 itu tertera di sana. Barang siapa memberkati engkau, dia akan diberkati. Barang siapa mengutuki engkau, dia akan terkutuk.
itu adalah diberikan oleh Elohim kita, Allah kita kepada siapa? Abraham dan seluruh keturunannya. Israel itu karena politik zaman sekarang, maka dianggap karena kan masalah politik negara. Tetapi Israel itu sesungguhnya kan nama orang, yaitu Yakub dan lalu yang memiliki keturunan-keturunan. Yakub itu kan cucunya Abraham. Karena itu arti bahwa jangan mengutuki, siapa mengutuki akan dikutuk, siapa memberkati akan diberkati. Artinya gini, orang yang mengutuki orang Kristen, yaitu artinya mengutuki orang-orang yang menjadi anak, menjadi pemegang janji. Tentu kata anak tidak perlu diolok-olok. Allahnya Kristen berbidan-bidan lalu punya anak, itu terlalu primitif ini tadi. Anak artinya kita bukan hamba. Karena itu kita tidak boleh berlaku seperti RT lain, berlaku seperti hamba. Jadi siapa yang mengolok-olok anak Allah, anak Elohim, itu termasuk adalah kita. Mereka akan terkutuk. Barang siapa memberkati kita, mereka akan diberkati. Israel itu kan adalah bangsa pilihan. Pilihan itu bukan berarti dia di anak emas kan. Justru dia ini paling bandel. Satu kitab Hosea itu, kalau kita lihat, Hosea itu ditugaskan oleh Elohim untuk menikahi perempuan yang suka berselingkuh, untuk menunjukkan bahwa umat Israel tuh suka berselingkuh dari Elohim, dari Allah. Tetapi Allah tidak menceraikan. Karena itu Nabi Hosea itu diminta untuk mengawini satu wanita yang suka berselingkuh dan dilarang untuk menceraikan. Tentu secara kedagingan dia bisa nggak terima, tetapi dia tunduk untuk menunjukkan bahwa Israel tuh suka berselingkuh dari Allah. Jadi anak yang bandel ini tidak boleh kita remehkan. Kalau kita punya anak, ada anak yang bandel, tidak boleh lantas kita olok-olok. Bodoh kamu, bandel kamu, dasar nggak ada harapan lagi kamu. Semua anak itu tidak boleh kita olok. Tetapi kalau dia itu mengaku dirinya bukan anak, dia berlaku sebagai hamba, maka hamba itu adalah ditundukkan dengan intimidasi, sehingga nunduk sampai ke lantai. Pertobatan karena intimidasi levelnya rendah dibanding pertobatan karena cinta. Kalau kita jadi anak, misalkan dalam rumah tangga, kita kelihatan orang tua kita nggak nunduk ke lantai, ketakutan tidak, diolok-olok gitu, dikatakan dikutuk-kutuk tidak. Tetapi kita menengadah, berlari ke orang tua kita memeluk. Tapi kalau hamba, nah itulah tunduk-tunduk lalu ketakutan itu tadi. Berbeda. Jadi itu bukan dalam arti politik itu, Kak Friska. Nah, sekarang bagaimana dengan arti kebangsaan sekarang? Kita tidak punya hak untuk mengolok yang manapun. Karena itu Tuhan Yesus berkata, waktu perempuan yang bersinah itu lantas mau dilempari batu, Tuhan Yesus berkata apa? Siapa yang merasa suci, lempar dulu batu pertama. Itulah orang yang paling ria. Itu tadi, merasa dengan menghakimi saudaranya bisa mengurangi dosanya. Itu pasti bukan orang Kristen. Jadi, bukan diartikan dalam arti Israel sekedar sebagai bangsa, tetapi adalah sebagai anak. Lalu kalau ada tadi temannya Kak Friska mengartikan sudah Taurat nggak berlaku, sudah selesai, titik sampai selesai, Tuhan Yesus datang sudah nggak berlaku lagi. Itu kalau diartikan dengan untuk hukum moral dan untuk hukum seremonialnya itu baru benar. Tapi kalau untuk hukum moralnya masih tetap berlaku bagi kita semua. Kalau hukum sipil dan seremonialnya berlaku bagi orang-orang Yahudi. Tetapi kalau Taurat dalam arti kedalaman, itulah Tuhan Yesus itu sendiri. Injil itulah Tuhan Yesus itu sendiri. Karena itu digenapi di dalam diri Tuhan Yesus. Jadi tetap berlaku. Demikian, Friska. Jadi yang Lukas 16 ini, Lukas 16 ayat 16 sebenarnya ini. gini, Bu Friska. Kalau kita baca di Kejadian 12 ya, dikatakan begini, Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ayat 27 ayat 29. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu, dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu, dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah dia, dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah dia. Nah, ini bermakna dua pengertian. Satu pengertian perjanjian lama, satu pengertian perjanjian baru. Di dalam pengertian perjanjian lama, di zaman perjanjian lama sebelum Yesus datang, memang artinya untuk bangsa Israel. Tetapi ketika di perjanjian baru, Israel yang sejati itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Jadi ketika Kristus, makanya di Lukas 16 ayat 16 dikatakan,
bahwa hukum Taurat dan nubuatan kitab para nabi itu berakhir sampai tampilnya Yohanes Pembaptis. Nah, hukum Taurat sebenarnya hal ini itu tidak termasuk di dalam Misvot, di dalam Taurat ya, karena ini adalah tentang bagaimana Allah itu memberkati Israel. Nah, itu ada di Perjanjian Lama, tetapi di Perjanjian Baru Israel di sini bukan lagi merujuk kepada bangsa Israel atau negara Israel. Karena Israel udah berdiaspora, udah pecah-pecah, udah nggak jelas. Tetapi siapa Israel yang sejati? Kristus dan kepunyaannya. Coba kita lihat dalam Galatia 3 ayat 29. Dikatakan begini, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Jadi di perjanjian baru setelah Kristus, itu berarti bahwa barang siapa yang mengutuki engkau, engkau di sana adalah Israel, dan Israel itu adalah Kristus sendiri dan kita kepunyaan Kristus. Makanya ketika Rasul Paulus menyakiti umat milik Kristus, Tuhan Yesus datang dalam Sekinah, itu mengatakan apa? Mengapa engkau menganiaya aku? Karena apa? Karena kita ini dipandang sebagai miliknya Kristus. Nah, jikalau kamu adalah milik Kristus, kamu adalah keturunan Abraham dan berhak menerima apa? Janji Allah. Jadi, yang berarti mengutuk Israel itu bukan Israel bangsa itu, bukan bangsa Israel sekarang, tetapi Kristus itu sendiri dan yang mengikuti Kristus. Jadi yang mengutuki Yesus, yang mengutuki kita para pengikut Kristus, dia akan dikutuk. Gitu. Jadi bukan bangsa Israel atau negara Israel. Meskipun tadi saya setuju Pastor Cipto bilang kita nggak berhak mengutuki bangsa manapun karena itu bukan kapasitasnya kita. Gitu. Ya. Oh, itu makanya ada yang firman Tuhan berkata, aku datang untuk menggenapi ya sudah digenapi oleh Yesus Kristus. Oh, ya. Oke, makasih banyak Elia penjelasannya. Ya, Pak Cipto pun bagus, tapi Elia tadi menjelaskannya saya lebih paham lagi seperti itu, karena pikiran kita yang selama ini yang kurang mengerti sangat firman Tuhan, kita selalu merujuk kepada bangsa Israel yang di sana. Bukan, gitu. Itu bukan lagi. Makanya, itu di perjanjian lama, di perjanjian baru, Israel itu bukan Israel yang dulu lagi, tapi karena Kristus sudah datang menjadi berkat bagi dunia, makanya dalam Galatia 3 ayat 29, kalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu adalah keturunan Abraham. Jadi orang yang di dalam Kristus diperhitungkan sebagai orang Israel rohani, keturunan Israel rohani. Makanya dikatakan dan berhak menerima janji Allah. Jadi di perjanjian baru ini, itu berarti siapa yang mengutuki Yesus dan siapa yang mengutuki kita sebagai pengikut Kristus, maka mereka akan mendapatkan balasan dan hukuman juga. Gitu, terkutuklah dia. Gitu, karena Allah memandang kita sebagai kepunyaannya. Jadi itu tidak merujuk kepada bangsa negara secara politik yang Pastor Cipto tadi sampaikan. Gitu. Ya? Ya, sangat jelas Elia, sangat jelas, karena seperti saya bilang tadi, bagi orang yang belum sangat mengenal firman, memang doanya itu kan selalu kita kalau mengakhiri doa di gereja itu ya, ataupun mendoakan bangsa-bangsa, kita selalu hanya tertuju, kita selalu ingat bangsa Israel itu ya, bangsa Israel di sana gitu ya. Kita berkatilah bangsa Israel Tuhan, berkati. Mungkin saya pun pribadi, saya kalau bukan tadi Elia bilang ya, kita adalah Israel di zaman Tuhan Yesus itu, saya pun nggak akan paham. Makanya banyak kawan-kawan bilang, karena mereka selalu berpikir kalau kita bicara soal Israel itu yang bangsa yang di sana itu yang diberkati gitu. Oke. Saya sudah paham sangat Elia. Terima kasih buat Pak Cipto Junat. Terima kasih buat Elia. Terima kasih buat semuanya. God bless you. Saya turun ya. Ya. Silakan Uci Lucy. Uci Lucy, ada nggak suaranya? Nggak ada ya. Oke deh, lanjut. Oh ya, shalom, silakan. Oke. Elia, saya mau bertanya sama Elia. Tadi kalau tidak salah dengar, tadi kan ada orang yang berdosa itu masuk ke dalam neraka, atau tadi yang disebut sebagai api ilahi ya. Nah, saya ingin bertanya,
apa bedanya neraka yang disebut api ilahi itu dengan Tartarus? Itu satu ya. Silakan Timothy atau Bang Cepe. Timothy tadi ya yang api ilahi, silakan Timothy. Oh iya. Sebentar, coba saya baca 1 Korintus 12 ayat ke-13. Mulai ayat 11 deh. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Ayat 13, sekali kelak pekerjaan masing-masing akan nampak, karena hari Tuhan, konteksnya adalah kedatangan Tuhan ini, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing akan diuji oleh api itu. Nah, terkait dengan api neraka, apa sih perbedaannya dengan Tartarus? Tartarus itu selayaknya neraka, tapi belum neraka secara sepenuhnya. Dalam tradisi gereja timur, Tartarus itu suatu tempat layaknya di mana seperti neraka, tapi bukan neraka. Ini yang tergambarkan dalam Markus 16 itu loh, dalam Lukas 16 itu, di mana orang kaya yang orang kaya yang berhidup berkelimpahan, dia dijemput oleh roh-roh jahat untuk masuk di dalam tempat ini, sedangkan Lazarus itu dijemput oleh 2 malaikat yang duduk dibawa di hadapan pangkuan Bapa Abraham, yaitu Firdaus. Nah, pembedaan ini pun akan kita lihat nampaknya akan terjadi ketika nantinya kita sudah dibangkitkan dalam tubuh kemuliaan. Maka dalam tradisi timur, kita masih belum dikatakan masuk dalam surga itu, kerajaan surga. Kenapa? Karena tubuh kita belum dibangkitkan. Yesus mengatakan bahwa akan kelak nantinya orang-orang yang ada di kuburan akan mendengar suaraku. Itu kebangkitan tubuh. Karena Paulus juga ada menceritakan bukan hanya roh kita saja yang dibangkitkan, tetapi tubuh kita akan dibangkitkan. Nah, bahkan dalam Yesekiel 38 atau 8 ya, yang dikatakan bahwa aku melihat dalam penglihatan mereka yang telah mati teraniaya, mereka yang telah mati secara, ya mungkin tubuhnya udah hancur gitu ya, lalu tersusun tulang-tulang, urat, lalu daging menyelimuti mereka. Nah, gambaran seperti inilah yang nantinya akan dilihat ketika penghakiman Tuhan datang kedua kali. Lalu ada pendapat seperti Metropolitan Nafaktos, dia mengatakan bahwa dalam 1 Korintus 3:13, api neraka itu menuju kepada esensial sebagai Allah yang adalah api yang menghanguskan. Karena Alkitab menceritakan Allah adalah api yang menghanguskan juga. Jadi ketika orang-orang ini yang membangun dasar imannya berdasarkan kayu kering, jerami, rumput, menghadap di esensial api Allah ini, dia tidak mendapatkan terang kemuliaan, malah terbakar. Inilah neraka bagi mereka. Mereka akan mendapatkan suatu penghakiman, yaitu lautan api, murka Allah, kata kitab Wahyu. Sedangkan orang-orang yang membangun dasar imannya berdasarkan emas, perak, batu permata, ketika menghadapi api ilahi, dia tidak terbakar, melainkan mendapatkan terang ilahi. Bahkan dalam tradisi timur sendiri pun, ketika Allah sudah menghakimi manusia, karena menghakimi manusia masuk dalam neraka atau surga, itu bukan karena Allah semena-mena seperti pendapatnya Yohanes Rahmat. Dulu ada pendeta Yohanes Rahmat, pandangannya liberal sekali, mengatakan Allah itu seperti sosok yang kejam, duduk di tahtanya sambil bersukaria melihat orang-orang disiksa atas kehendaknya. Enggak seperti itu. Dalam tradisi timur sendiri, kenapa orang-orang bisa masuk surga dan neraka? Karena esensi Allah itu api. Kita sendiri yang salah karena kita membangun dasar iman kita. Itu layaknya seperti kualitas kita seperti emas kah, perak kah, atau seperti kayu-kayu yang kering tadi. Karena kalau kualitas kita seperti kayu-kayu kering tadi, ya otomatis terbakar, karena memang esensi Allah seperti itu. Allah itu adalah api yang menghanguskan. Jadi begitu sih Bu yang saya pelajari selama ini. Silakan yang lain atau Kak Elia. Ya, kira gitu ya Bu Uci ya. Ada lagi yang mau ditanya? Open microphone Bu Uci. Ya, sorry. Yang pertanyaan yang kedua, aku mau tanya, kalau misalnya kita sedang ibadah di gereja, ini saya sering kali ya dengar bahasa itu, tapi terkadang ini saya berdosa nggak ya?
saya merasa tidak nyaman karena saya nggak paham ya apa artinya gitu. Jadi pada saat kita berdoa yang awalnya saya konsentrasi, tapi tiba-tiba saya nggak konsen tuh dengan suara-suara yang sama sekali saya tidak paham. Nah kalau seperti itu bukan terjadi penolakan ya, saya tidak sejahtera. Apakah itu berdosa buat pribadi saya? Oke, seperti itu aja sih pertanyaan saya. Kalau pendapat gimana Kak Elia? Silakan. Kalau pendapat saya mengenai ketentuan berdosa atau enggak, kalau pendapat saya ya, enggak sih. Kenapa? Karena ada kisah di dalam Alkitab, kisah para rasul. Ada seorang anak muda yang mendengarkan ceramah Paulus. Itu kan dia di atas ini ya, di atas lantai kedua. Dia lagi duduk di jendela. Tiba-tiba karena ketidakfokusannya, karena ngantuk, tiba-tiba jatuh ke belakang dan mati. Paulus tidak mengatakan kamu berdosa ketika dibangkitkan, enggak. Tapi Paulus menyembuhkan dia sebagai mukjizat. Tapi Paulus tidak mengatakan kamu berdosa. Hanya saja karena kedagingan kita, kelemahan tubuh kita yang tidak bisa sepenuhnya seperti Kristus sendiri ya, walaupun dalam rupa manusia itu fokus dalam doa sampai pagi. Ya kita dapat menyadari suatu tindakan naturalisasi dalam kedagingan kita itu ada kelemahannya. Jadi Allah pun pasti dalam hatinya, dalam hati Allah sendiri ini dapat mentoleransi bagaimana tindakan manusia itu karena kekurangannya. Tetapi yang diajarkan adalah ujilah setiap roh. Maksudnya bukan hanya roh dalam pengertian menguji Allah, tapi ujilah diri kita sendiri. Memang ada kasus di mana ketika Yesus juga pernah mengkritik para rasul yang tidak fokus dalam berjaga-jaga, malah tertidur. Tetapi Kristus menegur hal ini supaya mereka dapat melatih apa? Melatih agar mereka konsentrasi dan menyangkal kedagingan mereka yang lemah. Tapi Yesus tidak mengatakan mereka berdosa. Yesus hanya menegur supaya apa? Supaya bisa terjaga apa? Terjaga agar kita fokus dalam doa kita yang khusyuk. Seperti itu sih tanggapan saya. Silakan Kak Elia atau yang lain. Ya gitu ya. Ya saya pikir juga itu hal-hal yang dapat ditoleransi lah. Cuma itu semua tergantung motivasi. Ya, kita nggak fokus itu apakah karena kita memang malas nggak mau dengar firman Tuhan, atau memang karena kita nggak tidur seharian? Ada orang nggak fokus karena memang nggak tidur, dia kerja keras apa gitu. Tapi ada karena memang malas, nggak mau dengerin, akhirnya nggak tahu mau ngapain jadi nggak fokus. Atau mungkin kepikiran tubuhnya di gereja, dia lagi ibadah tapi hatinya ke ceweknya atau ke cowoknya, jadi dia jadi nggak fokus. Nah, semua tergantung dengan motivasi. Jadi sebenarnya itu jadi bahan refleksi buat kita sih, satu persatu. Kita nggak fokus karena apa? Apakah karena memang kita capek atau gimana? Atau karena memang nggak mau dengerin firman Tuhan, atau memang nggak mau untuk belajar begitu? Itu aja. Gitu ya, Buci ya. Sorry, Kak Elia ya. Permasalahannya saya fokus nih setelah firman Tuhan ya, pasti kan berdoa. Yang tidak fokus itu, yaitu seperti suara-suara yang tidak saya kenal dan saya juga tidak bisa mengartikan. Akhirnya konsen saya tuh buyar. Di awal saya konsen penuh gitu, tapi setelah ada bahasa-bahasa roh, saya nggak bisa katakan kok tiba-tiba saya buyar gitu. Ya itu di luar kontrol kita ya, tapi harus tetap harus fokus itu ya. Kalau mau ada bahasa-bahasa orang itu tetap kita harus fokus gitu. Ya, saya tambahkan. Ya, silakan. Lucy ya, Tuhan Yesus sayang Kak Lucy. Jadi titik tekannya bukan masalah konsen atau tidaknya. Kalau tidak konsen ya itu berarti tentu adalah lemah dan berdosa. Iya harus dikatakan iya, tidak dikatakan tidak. Tetapi bukan berarti kalau berdosa lantas masuk neraka. Itu kan tidak. Karena bagi orang Kristen tidak ada lagi penghukuman. Roma 8 ayat 1 tidak ada lagi penghukuman bagi kita ya. Tetapi tetap kita ditegur, dihajar di bumi. Wahyu 3 ayat 19 ditegur, dihajar di bumi. Nah, titik tekannya sekarang bukan tentang konsennya, tetapi rupa-rupanya Kak Lucy mau bertanya terutama bahasa roh. Orang Kristen terlalu pintar untuk bisa dipecah belah. Divide et impera.
itu usaha untuk memecah belah kekristenan, menjatuhkan kekristenan. Karena itu penyakit serangan utama dari kekristenan itu dua, divide et impera, memecah belah, dan penyakit yang selalu muncul di segala zaman, yaitu narsistik, NPD. Karena satu orang mau membawa aliran baru harus lebih terkenal daripada yang lain. Tetapi kekristenan, lihat, semakin ditindas semakin meluas, bahkan menjadi mayoritas. Tentang bahasa roh, kalau kita ini orang Kristen yang tidak mengerti firman, ayo kita jadikan pertengkaran yuk, ayo iseng daripada nganggur, yuk bertengkar yuk. Bahasa roh itu bagaimana sih yang benar? Karena ada di dalam Korintus kan dikatakan yang bahasa roh dalam satu gereja cukup 2 orang, 3 orang. Lalu harus ada yang mengartikan. Jadi kalau sampai satu gereja itu tiba-tiba semua berbahasa roh, nggak konsen saya, itu pasti gereja sesat itu. Itu pasti sesat, benar kan? Kalau seperti itu. Nah, yang satunya berkata apa? Kalau kamu tidak bisa berbahasa roh, berarti nggak ada urapan. Ya sudah, yuk kita bawa pedang, ayo bertengkar yuk kita. Nah, ini berarti jatuh dalam divide et impera, jatuh dalam perangkap iblis untuk menjadi apa? Narsistik. Karena itu serangan kepada orang Kristen itu NPD, itu narcissistic personality disorder. Tidak boleh. Kita lihat apa yang dikatakan dalam firman. Pada saat dikatakan oleh Paulus bahwa dalam gereja, gampangnya begitu, cukup 2-3 orang yang berbahasa roh, yang lainnya adalah mengartikan, maka itu artinya adalah apa? Untuk mereka yang berbahasa bagi seluruh jemaat. Gampangnya kalau sekarang itu di mimbar, di panggung. Dan ingat, gereja pada saat itu jumlah orangnya tidak sebanyak seperti sekarang. Jadi kalau bicara untuk yang di depan mimbar, cukup 1 atau 2 atau 3 orang, iya. Tetapi itu tidak berbicara tentang hubungan personal orang per orang. Sedangkan antara ayah dengan anak dalam rumah tangga, dalam keluarga, itu pun juga punya bahasa-bahasa yang tidak terucapkan. Dikatakan roh itu menolong kita dengan kata-kata yang tidak terucapkan. Antara kita dengan ayah kita atau ibunda kita punya bahasa-bahasa yang orang lain mungkin nggak ngerti. Itu hubungan personal. Kalau hubungan personal tidak layak kita menghakimi. Karena itu yang mengatakan kepada saudaranya, Tuhan Yesus berkata apa? Jahil itu maka diserahkan ke api neraka yang menyala-nyala. Kata jahil itu bukan artinya ayo ngusili teman, bukan itu. Artinya kita menghakimi sesama kita. Nah, dorongan untuk itu membuat kita tidak konsen. Nah, tidak konsennya tadi sudah satu hal dibahas, tetapi sekarang tentang bahasa rohnya. Bagaimana tentang bahasa roh? Ayo kita bertengkar yuk, orang Kristen yuk. Nanti baptis juga begitu, ayo bertengkar yuk. Mumpung kita nganggur, antara selam sama percik, yuk bertengkar yuk. Nanti yang selam misalnya menang, oke, selam. Lalu yang selam bertengkar lagi. Kalau ada orang yang kena penyakit narsistik, ayo selamnya harus pakai air di Sungai Yordan, meniru seperti Tuhan Yesus kan dibaptis dengan airnya Sungai Yordan. Kalau gitu semua orang Kristen harus di Sungai Yordan, pakai airnya kita impor dari Sungai Yordan. Apa perlu seperti itu kan? Tidak perlu. Karena itulah orang Kristen terlalu pintar untuk bisa dipecah belah atau di divide et impera itu tadi. Jadi berbahasa roh itu keakraban. Bagi yang tidak berbahasa roh, tidak boleh kita hakimi. Wah, kamu nggak ada lawatan, nggak boleh. Tetapi yang bagi yang berbahasa roh juga tidak boleh kita hakimi. Bahwa apa? Berarti mereka itu gereja sesat, satu gereja kok berbahasa roh semua. Tidak boleh, yang tadi. Yang di depan mimbar itu 2-3 orang, iya. Tetapi yang hubungan personal itu adalah masing-masing. Itu tadi Kak Friska ya, sudah terpental. Kak Lucy ya yang bertanya. Demikian, Kak Lucy atau Kak Friska tadi? Cipto, terima kasih. Tapi saya boleh tanya satu lagi ya, Pastor Cipto ya. Saya pengen bertanya, itu kan misalnya pendeta yang para bahasa roh 1 atau 2 orang. Nah, kalau tidak ada yang menerjemahin dan yang mengerti, apakah itu harus kita pahami? Seperti itu sih, Pastor Cipto. Nah, selalu itu biasa gembala ataupun pastor yang kemudian sedang membawakan firman, itu pasti setelah berbahasa roh, pasti kan dia akan bercerita. Ini tadi. Kadang-kadang karena kita tidak konsen, kita menganggapnya tidak sedang diartikan, padahal dia sedang mengartikan. Itu Kak Lucy. Jadi karena itu dikatakan, kalau bagi yang polemikus ya, RT lain, jangan tanya kepada non-Kristen. Kalau non-Kristen, tanyalah kepada yang Kristen. Tetapi kalau yang sesama Kristen, kalau ada hal-hal yang pelik,
berlaku Hagai 2 ayat 11, tanyakan pengajaran kepada pastor, pada para imam. Karena itu kalau ada hal-hal yang super pelik, pastikan ada pastor dalam ruangan. Itu tadi, termasuk diantaranya tentang hal ini. Jadi tentang berbahasa roh itu tidak boleh kita saling menghakimi, tidak boleh. Pasti yang di mimbar itu pasti akan menjelaskan. Setelah berbahasa roh pasti akan dia menjelaskan, menyampaikan firman itu. Nah, tinggal kita aja yang konsen. Kalau nggak konsen, wah tadi itu artinya apa, terlupa ya, karena nggak konsen, itu aja. Nah, kekristenan hanya dalam iman kita dikenal ada kata nama Roh Kudus, ada pribadi Roh Kudus. Iman lain tidak mengenal itu, bahkan menganggap malaikat itu dianggap Roh Kudus. Berbeda, malaikat itu hamba. Roh Kudus itu sumber yang tidak tersumberkan, yaitu adalah Allah itu sendiri. Hanya dalam iman Kristen kita mengenal bahasa roh, kita mengenal Roh Kudus. Kita seharusnya bangga. Demikian Kak Lucy. Akhirnya Pastor, Kak Elia, makasih banyak. Shalom, Tuhan berkati. Ya, shalom, thank you ya. Oke, kita lanjut. Silakan Riyad Haris. Halo Kak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan. Jadi Kak, nih saya mau tanya, kenapa Kristen di Indonesia itu masih menggunakan kata Rasul dan Allah? Kenapa tidak menggunakan kata Tuhan atau Theos? Terus, tunggu, ini kenapa kata Rasul sendiri gak digunakan sebagai kata apostolos atau utusan, sedangkan kata Rasul dan Allah sendiri itu dari bahasa Arab gitu Kak? Ya, karena Kristen dulu yang ada di tanah Arab. Bahasa itu bukan milik agama. Kami di abad ke-5 di Ortodoks Mesir, Ortodoks di Alexandria, dia ada seorang uskup Arab Harits namanya Abdullah, yang artinya abdi Allah. Bahkan di dalam inskripsi Zabat itu dicatat bahwa kami sudah menggunakan kata Allah. Itu inskripsi punya orang Kristen. Itu di abad ke-5. Jadi bahasa Arab itu, mohon maaf, kami duluan yang pakai. Maka orang Kristen di Indonesia pun ketika menerjemahkan Theos dari Yunani ke Indonesia, itu menggunakan kata Allah. Kenapa? Karena memang bahasa Indonesia itu kan dari Melayu. Nah, bahasa Melayu itu banyak menyerap kosakata bahasa Arab. Maka kita menggunakan Allah, menggunakan Rasul. Ya memang itu dari bahasa Arab. Bahkan Injil itu kan dari bahasa Arab. Tetapi apakah dengan demikian berarti bahwa itu menyalahi aturan? Kan enggak. Bahasa seluruh di bumi ini berhak. Kalau tadinya bahasa Indonesia itu menyerap dari bahasa Batak, jadi debata, ya nggak masalah. Buku Bible-nya orang Batak itu ya pakai debata, bukan pakai Allah. Tapi karena bahasa Indonesia menyerap Melayu dan Melayu banyak serapan Arab yang menggunakan kata itu, gitu. Tapi hanya yang saya tahu hanya Kristen Indonesia yang menggunakan kata ini ya. Ya, Kristen di Indonesia, Kristen di Malaysia juga. Kan Malaysia itu pernah menggugat pengadilan bahwa orang Kristen nggak boleh menggunakan kata Allah. Dan Muslim di sana kalah di pengadilan. Karena memang kata Allah itu orang Kristen duluan yang pakai sebelum Muslim ada, gitu. Oh ya, baik. Iya, jadi Allah itu kan diterjemah, mungkin gini, Anda berpikir Allah kan di agama kami kan di semua negara sama aja Allah gitu ya, Allah gitu. Ya, karena Anda mengatakan Allah itu nama. Bagi kami Allah itu bukan nama. Allah dalam iman Yahudi dan Kristen, Allah itu bukan nama. Allah itu adalah generic name atau gelar atau hakikat yang merujuk kepada dia sebagai Al-Ilah. Sesembahan yang seharusnya disembah. Makanya ada Allah-Allah lain. Itu bukan berarti seperti riat-riat lain, bukan, tapi manusia-manusia lain, Allah-Allah lain. Gitu.